Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita mau ngopi dul, memaksimalkan PC jadul dari kalian ya. Karena kemarin udah ada yang submit dan mungkin nggak semuanya gua bikin, cuma 3 kali ya, 3 aja. Dan ini salah satunya. Kerja pakai i5 4670 dari Haswell. Haswell itu belum mati. Ini ceritanya. Submitnya dari Fasikin dari Tegal ya, Tegal Jawa Tengah. FB-nya Fasikin Benjo. Spesifikasi yang dia gunakan ya, ini ada gambarnya juga, pakai i5 4670 Haswell ya, motherboard Avox H81, RAM-nya 8GB single channel. Sayang sekali ya, padahal kalau dual channel pasti lebih baik, lebih efisien dan lebih mantap lah pokoknya, lebih kebut. Penyimpanan SSD PNY M.2 NVMe. Oh, ini H81 udah pakai NVMe. Luar biasa. Tapi yang jelas gennya gen 3 ya biasanya ya. SSD King Max 240GB SATA dan Seagate 500GB. Ini udah punya 2 SSD, satu NVMe dan satu yang SATA. Oke, mantap. PSU-nya Arctech Voltron 500W 80 plus bronze. Kata orang terdaftar ya, Voltron. Tapi kita lihat dulu, dia pakai GTX 1050 2GB. Harusnya walaupun power supply-nya seperti ini bisa lah untuk ngangkat VGA card 1050, apalagi ini biasanya tanpa pin power. Pakai casingnya standar ya, lumayan apik lah ya. Pakai kipasnya juga RGB, kaki casing pakai laju stang motor. Oh, pakai kaki casingnya tuh ada pakai stang motor nih, kita lihat di sini nih. Stang motor. Ya nggak tahu itu apakah mahal atau murah, saya juga nggak tahu. Cuma ya kreatif. Monitornya SPC 20 inci, keyboardnya Lenovo Build Up, mouse Voltria, mouse murah lah. Oke, next. Penggunaan PC-nya buat belajar Corel Draw, Photoshop, edit video. Oke, nge-YouTube juga kalau bisa. Kadang juga main game, nggak peduli preset atau resolusi, yang penting jalan playable. It's okay, betul ya kan? Ini mantap ini. Kalau kita menggunakan PC jadul ya otomatis kita ekspektasinya jangan terlalu tinggi, tapi ini sebenarnya dari spek juga oke gitu kan. Bahkan kalau VGA card ditambahin, dinaikin, itu masih bisa mendapatkan performa yang lumayan mantap. Ini juga ada menonteknya. Oke, nice. Kenapa lebih memilih stay di PC jadul ya? Karena PC yang sekarang aja belum bisa memaksimalkan potensi yang ada, dan sambil nunggu i7 4790 turun harga pasarannya di bawah 500.000. Nah betul, karena dia ini belum bisa memaksimalkan. Maksudnya gini, PC yang sekarang dia punya, dia aja belum bisa memaksimalkan gitu loh. Kenapa harus upgrade lagi? Gitu kan? Kalau nggak ada kebutuhan untuk upgrade, kenapa harus upgrade? Jangan upgrade, pakai yang ada. Nah, gitu tuh. Yang penting kita ini kreatif ya. Seperti ini kan orang pakai PC untuk kerja, untuk Photoshop segala macam. Kalau emang tuntutannya belum ada untuk upgrade, ya nggak mesti upgrade. Dia juga mau upgrade ke i7 4790 kalau harganya udah di bawah 500.000. Karena sekarang harganya ya belum di harga segitu. Nah, i7 masih di 600.000 ya, 600.000 pas, lebih dikit. Ini yang 477, kalau 4790 itu 600. Kalau yang ya nggak beda sih, harganya beda dikit doang, tapi belum ada di bawah 500 ribuan ya. Daripada upgrade prosesor, mending RAM-nya dulu dijadiin dual channel gitu sih. Bagaimana cara memaksimalkan PC jadulnya? Share dong di sini. Kalau boleh sama-sama tipsnya juga gitu kan, dibagi-bagi. Saran darinya, casingnya itu dicat dan tutup samping diganti akrilik transparan biar gak dikira PC kasir dan biar lebih enak dipandang. Oke, nanti dia kasih video ya. Gue juga udah lihat, ngepilok aja sih sebenarnya videonya. Oh, dipilok putih ya guys, biar kelihatannya cerah. Ini masukan yang bagus sih, karena ternyata kalau diganti warnanya jadi putih itu nggak kelihatan kalau casingnya ini casing PC jadul gitu kan, kelihatan kayak cerah, enak dilihat. Makanya hasilnya begini nih dia nih. Nah di sini ya, di ini putih, terus ternyata ini ditutup pakai akrilik nih, akrilik. Wih, kreatif sekali. Jadi dia bukan pakai casing yang beli, jadi yang benar-benar kreatif, mantap. Supaya enak dipandang tuh katanya, supaya lebih enak dipandang. Ya, tambahin fan biar nggak kepanasan tuh komponen, mantap ya kan, untuk sirkulasi udaranya. Selalu dibersihkan kalau sudah terlihat kotor. Oke, ini kayak emang kelihatan clean ya, atau emang gara-gara mau submit, atau emang biasanya clean nggak tahu. Cuma ini kelihatan clean. Pakai rumput tempat futsal ini kayaknya ini.
pakai part yang berkualitas terutama SSD, HDD dan PSU. Betul ya. SSD ya oke betul, cuma kalau hard disk ya yang nggak berkualitas apa, harusnya ya sama-sama aja, kalau hard disk nggak begitu beda. Power supply jelas harus yang berkualitas, tapi dia pakai Voltron. Mana ini? Oke lah, nggak apa-apa. Karena yang diangkat cuma GTX 1050. Hambatan dan masalah terbesar menggunakan PC jadul. Bagaimana jalan keluarnya? Ya pernah waktu itu PC dinyalain tapi nggak muncul di monitor dan nggak bisa dimatikan lewat tombol power. Harus ke saklar PSU kalau mau dimatikan. Ternyata RAM-nya satu rusak dan sampai sekarang pakai RAM cuma satu keping 8 GB yang awalnya 10 GB. Nah, jadi ya karena sekarang pakai 8 GB satu keping, baiknya ditambahin lagi aja gitu kan. Entah mau tambah 2 GB lagi atau mungkin atau tambah 4 GB lagi, nggak usah ambil 8 GB, menurut gua udah oke. Yang penting PC-nya bisa berjalan dual channel itu udah nice ya, daripada berjalan satu keping aja. Dan performanya juga bakal kerasa gitu. Di drive ada video oke, tadi videonya udah di play ya, ngepilok-pilok gitu. Nah, di sini sebelum di akhir ya, gue ingin berterima kasih kepada orang yang sudah mensupport Gonam Tech. Di sini ada Fasihin Benjo ya orang ini. Terus tetangganya Jaya Wisesa, Febia Anggit@gmail.com. Oke, ini pertanyaannya sebenarnya udah gue jawab di mana sih? Email, cuma ya gue jawab aja nggak apa-apa. Bang, aku pakai Dell 3060 mini tower Core i5 Gen 8, mau ganti Vega GTX 1650 tanpa pin power, PSU max output 260 watt. Apakah perlu diganti PSU atau enggak? Nggak perlu diganti ya, langsung beli aja. Yang penting cari Vega card yang low profile, karena ini kan Dell 3060 mini ini kecil ya, sehingga kalau biar bisa ditutup pakai casingnya itu cari yang low profile. PSU nggak perlu diganti karena ya udah cukup untuk menyuplai Vega card yang tanpa pin power. Terus ada Dani semedakos@gmail. Thanks Bang Gonam Tech. Terima kasih Dani, mantap. Habis. Ya kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita ya harus tetap bisa memaksimalkan walaupun PC kita jadul. Di sini cerita teman kita menggunakan Haswell ya, Haswell untuk Photoshop dan untuk Corel Draw untuk edit video. Intinya jangan jadikan PC itu adalah hambatan kita untuk kreatif, untuk produktif ya kan. Siapa tahu kita nggak butuh hal-hal yang tinggi itu untuk kreatif, karena kreatif datang dari diri sendiri. Azza. Ya itu dia cerita dari teman kita Fasihin Tegal. Nanti ada 2 video lagi nyusul, dua-duanya seperti ini ya. Jadi nggak semuanya masuk video, jadi gue mohon maaf yang nggak masuk video. Mungkin karena fotonya kurang banyak, ceritanya kurang menarik ya kan. Ada yang lebih menarik, bukan kurang menarik. Dan juga ya menurut gue ada yang lebih niat dari kalian untuk menuliskan ceritanya. Mungkin gitu kali ya. Kalau kalian suka videonya, boleh kalian like dan share. Kalau kalian suka dengan format yang seperti ini, bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian suka atau enggak versi yang seperti ini. Jadi gue hanya meng-up 3 doang. Dan kalau kalian juga pengen rakit PC, kalian bisa rakit PC di Gonam Tech ya kan. Gonam Tech udah buka rakit PC. Jadi kayak kalian nggak usah bingung-bingung sama spesifikasi, udah kita pikirkan gitu kan. Penggunaannya apa, budgetnya berapa, langsung gas. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis, and always selalu see you. Welcome. Wassalam.